computer. Oke, itu ya. Untuk teks yang ini, 桌子上, Lause ulang bahwa kalau dalam bahasa Mandarin, lokasinya, jadi di atasnya itu diletakkannya di belakang bendanya. Jadi kalau Indonesia itu kan di atas meja, tapi kalau Mandarin itu meja di atasnya di belakang. Bahasa Inggris juga sama kan, dia on the table, jadi on-nya itu kan di depan, sedangkan table-nya itu di belakang. Nah, tapi kalau Mandarin kebalikannya, bendanya dulu baru lokasinya. Oke, shang itu di atas, lawan katanya xia di bawah. Jadi kita juga bisa bilang 桌子下 atau 桌子里di dalam, li itu dalam. Lawan katanya li itu wai, luar. Nah, 桌子上有什么 ada apa? Bilangnya 桌子上 di atas meja ada 一个电脑, sebuah komputer, satu angkanya dulu. Lalu kata satuan bendanya untuk komputer pakai ke, selain ke bisa pakai tai yang artinya unit, biasanya dipakai untuk barang elektronik, baru terus bendanya. He i dan su, nah yang secara spesifik, secara khusus itu adalah ini pen. Dia itu untuk benda yang bentuknya seperti buku. Jadi majalah, kamus, kita pakainya pen. Oke. Lalu, 杯子在哪儿? Gelas di mana? Ini di materi sebelumnya untuk bertanya di mana. 杯子在哪儿? Si B jawabnya 杯子在桌子里. 杯子 gelas di 桌子 meja dalam. Maksudnya adalah di dalam dalam meja. Nah, itu maksudnya untuk teks yang pertama. Oke, Ma, 有问题吗, Michelle? 没有老师。Iyalah, oke. Nah, 老师 kalau gitu yang tanya. 桌子上, sorry, saya 老师 tanya, 电脑在哪里? 哦，电脑在桌子上。对，非常好，电脑在桌子上。那书呢？书在哪儿？书在桌桌子上。对，很好。那杯子呢？杯子在哪儿？杯子在桌子里。对，非常好，很好，对, betul sekali. Itu jawabannya. Sudah menjawab dengan betul, berarti memang teks satu sudah aman ya, sudah bisa ya. Oke, next masuk ke teks yang kedua. In the gym, 在, ini bacanya Jian, ini bacanya Shen, ini bacanya Fang, Jian, Shen, Fang. Di gym. Oke, kosakatanya ada 前面, ada 后面. Nah, 前 ini yang artinya depan. Miennya ini artinya tuh sisi sebenarnya atau bagian. Jadi 前面 sisi depan, bagian depan. 后面, ho itu artinya belakang gitu. Atau sisi belakang. Ada nama di sini, ada namanya Wang Fang, nama orang, marganya Wang, namanya Fang. Ada Xie Peng, marganya Xie, namanya Peng. Jadi ada ya marganya Xie, kayak Xie Xie punya Xie itu. Wang Fang sama Xie Peng. Oke, kalau saya baca dulu, silakan disimak, nanti baru kita gantian. 前面那个人叫什么名字？他叫王芳，在医院工作。后面那个人呢？他叫什么名字？他叫谢鹏，在商店工作。Oke, Rosu baca sekali lagi lebih cepat. 见面那个人, berhenti. 叫什么名字？他叫王芳，在 kalau mau dipisah berhentinya di sini. 在医院工作。后面那个人呢？后面那个人呢？他叫谢鹏，在商店工作。OK，老师来读 A，Michelle 来读 B。老师先开始。前面那个人叫什么名字？他叫王放在医等院工一下，作。等一下，berhentinya ada koma kan?
他叫王芳 呃，berhenti. 大舅王芳在医院工作。Oke, man tuh pelan-pelan saja, 没关系. Pelan-pelan saja, yang penting nadanya betul, pelafalannya oke. 后面哪个人呢？他叫什么名字大舅谢崩在商店工作。？Oke, 工作 boleh diulang 做。工作。对，betul，很好，itu betul，对。好，sekarang Michelle 你来读 A，老师来读 B 啊，Michelle silahkan duluan。见面那个人哦，见面那个人叫什么名字？啊，bukan 名字，名字好像啊，kedengeran nggak 名字名字，啊？不是是名字，名字，名字，对，他叫王名字。芳，在医院工作。后面那个人呢？他叫什么名字？嗯，他叫谢鹏，在商店工作。OK，好，谢谢。Kita lihat sama-sama. 前面那个人，jadi orang，等一下。Orang di depan itu, translate-nya itu naga, itu, nah itu. Kan beberapa waktu lalu lo ingatkan ya untuk mau ngomong itu, benda itu, something-something itu, kayak buku itu, sepeda itu, orang itu. Ngomongnya adalah nah, kata satuan baru objeknya kan gitu. Jadi kata satuan untuk orang pakainya ke. Jadi 前面那个人, jadi orang di depan itu, orang depan itu 叫什么名字? Ini satu paket bisa diingat-ingat kalau ini caranya kita tanya nama orang. Namanya siapa? 名字 itu artinya nama. Kalau kita ngisi formulir, ngisi form terus dia ada hansanya ini 名字 berarti kita suruh tulis nama di sana. Oke. 他叫王芳, jadi dia namanya atau dia dipanggil Wang Fang. 在医院工作, selalu rumusnya urutannya di mana dulu baru ngapain. Di rumah sakit bekerja. Kalau Indonesia kan bekerja di rumah sakit. Kalau Mandarin di rumah sakit bekerja. 在医院工作. Terus berarti si ini ya, yang ini dia namanya Wang Fang. 然后后面哪个人呢? Kalau orang yang di belakang itu, jadi kalau orang di belakang, orang belakang itu, 他叫什么名字? Dia namanya siapa? Nah, 他叫谢鹏, berarti dia ini namanya Xie Dia di mana kerjanya? 在商店工作, di toko bekerja. Dia bekerja di toko. Depan ini 他叫Wang Fang, yang belakang ini 叫谢鹏 gitu. Terjemahannya seperti itu untuk teks 2. Ada yang ditanyakan? 有问题吗？嗯，都是。没有了啊. Kalau gitu 老师 yang tanya. Eh, Wang Fang, 哪一个是王芳? Yang mana yang Wang Fang? Kasih tahu 老师, 哪一个是王芳? 汪峰在见面，就是见面。对，前面那个人是王芳前面那个人是王芳 bisa gitu dijawab kayak Michelle tadi juga sudah betul. Kalau mau dijawab lengkap, 前面那个人是王芳, jadi orang yang di depan itu adalah 是王芳 gitu. Pertanyaan kedua, Wang Fang 他在哪儿工作？汪峰在医院工作。对，非常好，对。Pertanyaan selanjutnya. Nah, 谢鹏呢？哪一个是谢鹏？哪一个是谢鹏？呃，后嗯面那个是谢本，鹏 keluar udara. 鹏谢本，不是崩，谢 tapi 本。对，鹏 nadanya naik. 鹏，oke. 后面那个人是谢鹏，对，很好。Terus 谢鹏他在哪儿工作？谢本
在商店工作。对，他在商店工作，对，可以. Oke, pronounce-nya sudah mulai baik, cuma memang shengtiaunya, nadanya yang harus agak lebih diperhatikan. Oke. Hao, jawabannya sudah betul semua, berarti teks 2 juga sudah paham. Oke. Hayo ike, 最后一个 yang terakhir ini, 最后一个 yang terakhir teks di bab 10. Oke, di sini 9 ada kata cer. Jadi kalau ketemu begini, kalau misalkan mau dibunyikan boleh, tidak juga tidak apa-apa karena dia ini logat. Cer, logatnya orang utara. Lidahnya ditekuk ke atas, yang tebel. Tapi R-nya nggak usah tebel-tebel kayak orang Indonesia R gitu, nggak. Cuma agak tipis-tipis saja, cer gitu. Cer. Bisa juga kalau bilangnya bukan cer, bisa juga bilang celi. Di sini. Lalu 10-nya meio atau mei. Mei itu bentuk negatifnya. Nah, kalau meio itu tidak ada ya. Meio 有问题吗? Meio, 知道了. Terus neng, neng itu bisa. 做 itu duduk. Kita lihat teksnya. Teksnya yang pertama, Lause baca dulu, silahkan disimak. 这儿有人吗？没有。我能坐这儿吗？请坐。Oke. Bacanya pelan-pelan saja. Yang penting sengtiaunya betul. Yang penting nadanya betul. Jangan sampai nanti sudah tahu banyak, kosakatanya sudah tahu banyak, tata bahasanya sudah tahu banyak, ngomongnya sudah kelihatannya kayak sudah, wah udah cepet ini ngomongnya, ngomongnya sudah sangat apa namanya liuli, apa ya sudah sangat lancar, tapi ternyata sengtiaunya berantakan. Yang yipuhao seperti ini juga kurang oke ya, kurang baik. Nanti komunikasinya bisa terhambat. Karena nanti beda nada kan beda arti ya. Nanti bisa miskomunikasi juga kan. Jadi mekuansi kita dari pelan-pelan shengtiaunya oke, baru nanti speednya ditambah. Ciang cai tuel, begitu baru betul. Ha, Lao Shi baca A, Michelle baca yang B. Lao Shi xian kai shi, Lao Shi mulai duluan. 这儿有人吗？没有，我能坐这儿吗？金锁 Nah, lebih menghentak sedikit cuanya, 请坐. 紧坐。Wah, nah itu bagus sekali shengtiaunya. 很好, 对. Sekarang Michelle yang A, Lao Shi yang B, silakan. 只有人吗？没有. 我能坐这儿吗？对，请坐. Oke, 很好. Kita lihat teksnya. 这儿 atau 这里 di sini. 有人吗? Jadi umpamanya nih, ini ada orang lagi duduk di sini. Terus ada orang lagi nih yang di sini. Dia tanya, di sini ada, dia sambil nunjuk ke sini nih, di kursi ini. 这儿有人吗? Di sini ada orang kah? Gitu. Terus dia bilang, 没有, sambil nunjuk di sini kan. 这儿有人吗? 这里有人吗? 在这儿, misal kalau mau tambahkan di sini juga bisa. 在这儿有人吗? Atau mungkin bisa juga kayak gini, kan sambil nunjuk nih, jadi udah tahu lokasinya di mana. Langsung aja ngomong, 有人吗? Ada orang kah? Gitu. Terus si B jawabnya, 没有. Tidak ada. 没有人. Terus si A tanya lagi, 我能坐这儿吗? Aku bisa atau boleh duduk di sini kah? Tuh literal translate-nya bisa satu-satu tuh. 我能坐这儿吗? Aku bisa duduk di sini kah? Si B jawabnya 请坐, silahkan duduk. 很简单, gampang sekali. Kira-kira seperti itu. Kalau mau versi lebih singkatnya, 这儿有人 atau 有人吗? 没有。能坐吗? Itu bisa juga langsung 能坐吗? Bisa duduk kah? Gitu. Boleh duduk kah? 请坐. 请坐. 可以. Atau 我能. Bisa juga 可以. Dijawab 可以. 可以itu juga boleh. Dia lebih ke permission sebenarnya kata 可以. Oke. Hal. Itu teksnya. 有问题吗? 没有，老师。没有, oke, 很好. Yang ini
Gimana langsung ngasih pertanyaan untuk yang ini ya. Pokoknya seperti itulah ya, ini lebih simpel ini untuk yang ini. Oke, jadi teksnya udah selesai. Itu untuk teks satu, teks 2, teks 3. 好，然后呢，我们要一起看 dia punya tata bahasa. Yang pertama, gampang dia soal yo. Yo itu translate-nya apa? Masih ingat Michelle ada dua. Uh, punya Punya sama satu lagi ada. ada, betul. Heng hao. Nah, ada dua. Ada punya, ada, ada. Oke. Nah, dia itu cara pakainya ini terlalu ribet kalau menjelaskan yang kayak gini. Intinya adalah ketika kamu mau bilang ada, kamu mau bilang punya, nah, pakai kata yo. Nah, urutannya gimana? Nah, contohnya seperti ini. 椅子下面，椅子 kursi, 下面 tadi di atas langsung ada bilang 下面 是什么？下面 lawan katanya 上 ini 下 bawah. Nah, jadi 椅子下面 di bawah kursi. 有 ada 一只小狗. Nah, ada i itu angka, 只nya itu kata satuan, 小狗 anjing, 一只小狗. Lalu 学校里 di dalam sekolah ada 一个商店, 一个 sebuah, satu i ke kata satuannya, shangtian objeknya atau bendanya itu toko. Nah, bentar ya, xiaogo di sini. Masuk tulis di sini. Xiaogo. Sapi, apa anjing kecil. Lalu shangtian. Tadi di atas ada tuh si Xiaopeng kerjanya di shangtian tadi tuh di toko. Lalu 桌子上 di atas meja ada 一个电脑, ini yang di teks ya, 一个电脑和一本书. Oke. Nah, jadi kalau kita mau lihat rumusnya, kita ngomongnya tuh apa? Jadi ada proses mana ya sini ya. Oke. Benda dulu ditambah lokasinya. Jadi di benda itu di atasnya kah, di bawah, di dalam atau di luar atau di samping. Nah, baru ditambah kata yo, ada apa sih di dalamnya? Nah, terus Michelle tambahkan angka, ditambah kata satuannya, baru ditambah bendanya. Jadi di bagian ini kata yo itu dengan fungsi, jadi di suatu tempat, di suatu benda, di satu lokasi ada apa gitu. Yo shenme. Nah, jadi kalau kita lihat formatnya, biasa yo belakangnya itu diikuti oleh noun, oleh kata benda. Nah, untuk kita mau ngomonginnya, biasanya kita pakai dia kata angkanya, kata satuannya baru bendanya. Kayak gitu. Terus itu bentuk kalimat positifnya ya, itu bentuk kalimat positifnya. Kalau bentuk kalimat negatifnya, negatif dari yo adalah meyo, bukan pu yo. Bukan tidak punya atau tidak ada itu bukan pakai pu, tapi pakai meyo. 有问题吗？没有，老师。Nah, yang itu. Nah, yang ini 椅子下面没有小狗。椅子下面, nah, di bawah kursi 没有 tidak ada anjing, tidak ada papi. 学校里没有商店, di dalam sekolah tidak ada toko. Lalu yang ketiga, 桌子上没有电脑和书. Di atas meja tidak ada komputer dan buku. Nah, jadi kalau diperhatikan di sini, ketika kita pakai rumus negatifnya, kita pakai meyo, rumusnya akan berubah. Berubahnya jadi apa? Benda, lokasi,
langsung 没有. Lalu nggak ada angka, nggak ada kata satuan, kita bisa langsung sebut bendanya atau noun-nya bisa langsung disebut. Kenapa begitu loh? Kenapa dihilangkan angka dan kata satuannya? Ya karena kan tidak ada. Karena tidak ada, jadi nggak ada jumlahnya dong. Gitu. Ya, untuk penggunaan yo sama meyo. Nah, sampai sini Michelle aman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini loh, so, kalau misal banyak gitu kayak permen banyak Hmm. gitu, tuh satuannya gimana loh? Bisa aja langsung di bagian sini kamu bilang aja banyak gitu. Jadi di atas di bawah meja ada banyak permen, yo hentuo gitu aja langsung. Kalau itu nggak perlu kata satuan. Karena dia udah kasih tahu yo hentuo hangguo. Nah, ini bisa. Ada hentuo itu banyak, hentuo yang ini. Hentuo ke ditambah ke juga bisa sih, tapi opsional. Karena kita juga bisa kayak ngomongnya gini, yo pu shao ke, pu shao ke, pu shao, pu itu tidak, shao tuh sedikit, tidak sedikit, tidak sedikit itu apa banyak. Hmm. Jadi kita bisa ngomong, misalkan, 桌子上有不少个糖果，对，可以. Nah, kalau kita mau pakai 不少个 itu dipakai ke. Kalau yang ini mau pakai 很多 bisa nggak pakai ke? 桌子上有很多糖果. Hmm, 糖果 permen. 糖果可以很多. Ini nggak pakai ke. Saya tulis dia punya pinyin. Sama satu lagi loh, Syul. Hmm. Kemarin kan kalau kucing sama anjing kan pakai xiao, itu kata apa aja yang dipakein xiao loh, Syul? Hewan Hmm, kah atau? nggak juga sih. Xiao itu kecil artinya, Michelle. Kalau kamu mau bilangnya, makanya tadi langsung translate-nya xiao kou itu kan kou itu kan anjing, karena dia tambah xiao, xiao kou anjing kecil, maka langsung tadi di sini bilangnya papi gitu, anjing kecil. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalkan mau ngomong Betul. anjing apa kucing, xiao xiao mau, xiao mau, nah itu jadi kitten kan, kucing kecil gitu, 就是这样. 好的，老师。Oke, oke. Jadi ini aman ya. Kalau begitu Lause minta dibuatkan satu kalimat, coba boleh nggak? Jadi Michelle pikirkan kosakata yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi pilih lokasinya dulu di mana. Kalau misalkan kayak benda gitu kan bisa di atas di bawah. Kalau misalkan kayak lokasi tempat gitu kayak spesial kan sekolah, jadi bisa di dalam, bisa di luar, nah, gitu. Jadi pilih tempatnya dulu. Pilih tempatnya dulu, baru ditambahkan dengan lokasinya. Jadi dia tuh di atas, di bawah, atau di dalam. Lalu ditambahkan kata yo, lalu baru ini. Ada apa di sana? Ada sebuah, dua buah, tiga buah, tiga ekor, lima ekor, dan seterusnya. Nah, jadi ada angka, ada kata satuan, ada benda. Oke. Jadi selain sorry, rumusnya atau urutan katanya ini benar, Lause juga mau lihat apakah logis nggak kalimatnya seperti itu. Oke, satu saja, tidak perlu banyak-banyak, bisa difikirkan dulu. Oke, Ma? OK，老师。Oke. Hmm. udah 老师。Oke. 你说。呃，你院有很多个邮箱。yo kayaknya di sini lebih tepatnya nggak dikasih ke. Nanti lo cek rumusnya ya. Lo rasa kalau pakai hendo itu nggak pakai ke, tapi kalau pakai pushao itu pakai ke. Nanti lo cek dulu karena kebiasaannya ngomong seperti itu. Iyuan. Ini kurang kurang apa misal coba. Iyuan yo hendo iseng. Kurang apa coba? Benda, Oh iya, lokasi. ini di dalam. Nah, Mm-mm. Jadi, eh
利润率 Betul. 利润率有很多优胜。Gue, Faisal Hao, betul. Bagus sekali. Kalimatnya masuk akal, betul. Yuan Li. Yo, Kentua. Kalau banyak pasien kita pak bilangnya ping Ren. Nah, ping itu sakit, Ren orang. Orang sakit. No, gampang banget. 医院里有很多医生，这样也可以。ini juga 可以，没有问题。好，sekarang kita ubah dia jadi bentuk negatif. Pakai Meo, Michelle, kalimat ini. Kita ubah dia jadi bentuk negatif yang pakai Meo. Rumusnya jadi benda, lokasi, Meo, langsung ditambah noun-nya. Jadi gimana ngegantinya? 利润率没有优胜。非常好，对，很好，对，bagus sekali, 对, betul. Ah, ini jadi kalimatnya Michelle sendiri yang bikin. Nah, kita buat positif dan negatifnya. Ini siap. Hmm, itu untuk yang yo. Lalu kita ke yang pakai he. He ini gampang. Dan translate-nya 不是很难，很简单, gampang. Artinya dan. Terus dia itu adalah kata hubung. Jadi dia itu menghubungkannya adalah kata. Cuma bedanya di situ Michelle. Untuk yang jadi catatan, he itu menghubungkan kata. Dia tidak menghubungkan kalimat gitu. Atau frasa. Enggak, dia menghubungkannya adalah kata. Kata itu berarti dia lebih pendek ya. Kita lihat contohnya. 我有一个中国朋友和一个美国朋友。OK，我有一个，等一下，我是geser dulu. Jadi aku punya seorang teman Tiongkok, Trung Pengyo, he dan seorang Meigo Pengyo, seorang Meigo Pengyo, teman dari US gitu. Terus 我家有3口人. Nah, ini untuk kita ngomongin jumlah anggota keluarga, kata satunya pakai ko. Keluargaku ada 3 orang. Ada siapa saja? Ada papa, mama, he, wo. Gitu. Yang 3, 桌子上 di atas meja 有一个. Ini contoh yang di teks tadi. 电脑和一本书. Nah, di atas meja 桌子上有一个电脑和一本书. Jadi kalau mau dilihat, ini kan satu ya. Aku punya seorang teman Tiongkok dan seorang teman dari Amerika gitu kan. Teman Tiongkok sama teman Amerika. Nah, jadi dia tuh di dalam satu kalimat yang sama. Itu bisa pakai kata he. Terus kalau yang kedua, 我家有3口人, ada papa, mama, he, wo. Cara pakainya gitu. Papa, mama, dan aku. Jadi satu, satu, satu kata. Nah, ini juga 一个电脑和一本书 gitu. Jadi nggak bisa makainya kayak misalkan kalimat panjang, koma, dan apa ya, yang putih. Karena ini menghubungkan frasa dengan frasa. Kalau dalam linguistik nyebutnya gitu. Nah, sedangkan he itu tidak, dia itu menghubungkan dua atau lebih elemen indicating a parallel relationship. Nah, biasanya tuh satu hal yang satu konteks. Kayak misalkan nomor satu ini kan ngomongin temen. Nah, temen Cungko sama temen Amerika. Sama-sama temen. Konteksnya sama-sama temen. Nah, makanya dipakai he. Terus 我家有3口 dan keluargaku ada 3 orang. Jadi ini kan ngomongin anggota keluarga. Konteksnya sama, yaitu ngomongin anggota keluarga. Papa, mama, he, wo bisa dipakai.
Tiga juga sama. Di atas meja ada satu unit komputer dan satu buah buku. Tapi kan bendanya beda, kalau satunya benda elektronik, satunya buku gitu. Ah, tapi mereka satu konteks yaitu mereka semua ada di atas meja kayak gitu. Nah, yang paling diperhatikan adalah itu dia ini biasanya kesalahannya adalah dikiranya he itu bisa menghubungkan kayak misalkan satu kalimat panjang paragraf gitu, terus ada bukan paragraf kalimat, kalimat panjang di depan, habis itu belakang ada mau kalimat lagi dihubungkan dan apa gitu. Nah, yang butuh nggak boleh. Nah, dia itu yang betul penggunaannya adalah kata dengan kata. Oke, untuk yang he. 好的，老师。Oke, dia cara pakainya juga sama kayak bahasa Indonesia yang begini. Misalkan bahasa Indonesia kan kita ngomongnya gini, buah-buahan yang saya suka adalah buah pisang, jeruk, dan mangga. Atau pisang, jeruk, apel, dan mangga. Ah, jadi dannya tuh di belakang. Bukan pisang dan apel dan mangga dan yang putih. Yang putih. Nah, Mandarin juga sama seperti itu. Kayak ini contoh di sini. Papa, mama, wo. Gitu. Oke, 然后第三 terakhir. Nah, di sini bukan terakhir, ada 4 ya. Yang ini adalah neng, neng yuan dongzi, neng yang artinya bisa atau boleh juga bisa. Tapi lebih lebih enak penaselnya itu bisa. Kalau boleh tuh dia biasanya tuh pakai kei. Tapi dia juga kadang ada konotasi yang berarti boleh sih. Agak rumit juga sih neng nih. Oke. Jadi neng itu ipan yong zai dong zi qian diletakkan sebelumnya verb 与动词整体作为语，表示一种能力或者可能。能还用于疑问句是能 titik-titik 吗？ Nah, bisa juga dibuat di kalimat tanya kayak neng titik-titik ma. Tapi neng titik-titik ma itu biasanya dia untuk rhetorical question. Ya, dia bisa rhetorical question, bisa juga untuk kalimat permohonan. Kita lihat konteksnya sih. Kita lihat contohnya aja kalau gitu. Neng artinya bisa. 明天下午我能去商店吗？ Oh, 我能去商店. Oh, bukan kalimatnya. 明天下午 besok sore aku bisa pergi ke toko. Terus Ninem 在这儿 kamu bisa di sini 写你的名字吗? Ma apakah? Jadi oke. 你能在这儿写你的名字吗? Apakah kamu bisa menulis 写 nulis 你的名字 namamu di sini. Urutan bahasa Indonesianya jadi kayak gitu. Apakah kamu bisa menulis namamu di sini? Bisa, neng bisa. Apakah kamu bisa? 明天下午. Ayo internetnya. Bisa. 明天下午我能去. Besok sore aku bisa. Langsungnya bisa. Nah, tapi kalau di situasi ini kalimatannya nih, 我能坐这儿吗? Apakah aku bisa duduk di sini? Juga bisa. Apakah aku bisa duduk di sini? Nah, tapi karena fungsinya di sini dia kayak minta izin, boleh nggak? Maka di sini juga bisa ganti pakai 可以. 我可以坐在这儿吗? Kan kita minta permission, minta izin. Oh, 可以的. 可以, boleh, bisa. Aku boleh. 可以, bisa atau boleh. Lebih ke boleh. Oke, itu untuk yang ini neng. Kalau lawan katanya berarti kalau nggak bisa puneng, gitu puneng puneng nggak bisa nggak boleh. Puneng, puneng aku nggak bisa. Oke mah, 有问题吗？那老师嗯嗯，没有。没有啦。Oke, terakhir empat. Empat itu cing. Cing itu artinya please. Jadi kalau mau menyuruh, memberikan suggestion gitu ya, itu kita bisa pakai kata cing, diletakkannya di awal. Itu menunjukkan sopan karena please gitu. Yang pertama, 请写您的名字.
Silahkan atau please. Sie, tadi lo bilang nulis. Sie, tulis. Nah, ada tambahan kata lagi ya. Tulis. Tolong tulis. Ah, 您的名字 namamu. Nah, terus 请喝茶. 请, silahkan atau please minum teh. Minum cha teh. 请喝茶. Biasanya belakangnya itu tanda seru harusnya pakai 请. 请喝茶, silahkan minum tehnya. 请坐, tanda seru. 请, please. 坐, duduk. Please have a seat. Silahkan duduk. Jadi kata cing itu bisa berarti please, tolong. Itu juga. Tandanya jadi lebih sopan. Polite itu nih. Dia di sini translate polite suggestion or hope. Oke, itu untuk yang keempat, tata bahasa yang keempat. Oke, Ma, ada yang ditanyakan? Nanti langsung ulang lagi dari awal untuk ngerangkum. 没有老师。Mayola, oke. Jadi di bagian ini di bab 10 kita belajar ada 3 teks di sini bisa dibaca lagi. Yang pertama adalah penggunaan kata yo. Perhatikan ini punya rumusnya untuk bisa bikin kalimat yang tepat gitu ya. Bisa diingat-ingat, bisa benda, bisa tempat, di mana itu. Lalu lokasi, bisa di dalam, di luar, kiri, kanan, samping, depan, belakang, dan seterusnya. Baru kata yo, terus angka, kata satuan, benda. Kata satuan dan bendanya ini satu itu ya, ada hubungannya. Jadi kata satuan yang dipakai di sini adalah kata satuan bendanya. Oke, itu bentuk positifnya. Kalau bentuk negatifnya berarti dia tinggal bendanya atau tempat, lalu lokasi menggunakan kata meyo, artinya tidak ada, lalu belakangnya langsung bendanya apa gitu. Oke. Itu untuk yo, artinya ada atau punya. Yang kedua, penggunaan kata he yang artinya dan. Dia itu menghubungkan kata, itu yang perlu di-note banget. Katanya banyak yang masih salah di sana. Menggunakan he itu untuk kata hubung. Kata hubung yang menghubungkan frasa atau kalimat, nah itu salah. Menghubungkan kata. Terus cara pakainya bisa di note ya di soal kalimat nomor 2 yaitu papa mama he wo he-nya di sini mendekati yang terakhir. Oke, itu untuk he. Jadi ini he nada 2 ya, he nada 2. Kalau yang minum he, itu nada 1. Ini minum cha, minum teh. He cha, itu nada 1 he. Kalau yang ini he dan oke. Nadanya beda, dia punya hanse juga beda. Nomor 3 penggunaan neng yang artinya bisa. Kalau kita mau bilang bisa, pakai kata neng. Nah, terus kalau ada konotasinya tuh lebih ke kayak minta izin, kita bisa pakai kata kei juga. Jadi puneng atau pu kei itu bentuk negatifnya. Tidak boleh pu kei. Terus 4 adalah cing. Untuk kita bisa misalkan kayak nyuruh, mempersilahkan, ngasih suggestion, itu lebih sopannya kalau depannya dipakein kata cing. Cing. 1, 2, 3 selesai. Itu untuk tata bahasanya. Oh, kita selesai tata bahasa dan teks loh. Selanjutnya terakhir sebelum selesai kita ngerjakan yang ini ya Michelle. Coba dikerjakan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Langsung kasih clue-nya. Titik-titik, yo titik-titik. Benda ini nih. Nah, ini namanya apa? Pakai rumus yang tadi, yang barusan kita pelajari tata bahasa yang pertama. Benda ini, bendanya yang kedua ini. Nah, gitu. Jadi atau Indonesianya ya lo sebut di atas meja ada sebuah gelas gitu. Nomor 1 tuh. Di atas meja ada sebuah gelas. Nomor 2, di atas meja ada 1 unit komputer dan sebuah buku. Ini bukan sebuah sih. Ada banyak buku. Misalnya kalau mau pakai kata banyak buku juga boleh. Ini misalkan katakan ada 4 juga bisa. Ada 4 buah buku juga boleh. Nomor 3, Woneng. Ini yang barusan kita pelajari di teks nih. Dia ngomong, aku boleh duduk di sini kah? Pakai kata apa? Nomor 4, Kacai. Ini katanya tadi barusan kita pelajari. Dia di gambar ini nih. Dia kerja di mana nih? Ada berdasarkan gambar ini.
Oke, itu silakan dikerjakan ya Michelle kalau sudah Lause dipanggil. Tinggal mah, Michelle. 你 Oke, 们老师？好的，oke. Oh. 好的，好的。好了，老师。Oke, nomor satu silahkan. Hmm? Niswa, nomor satu. 桌子下面有一个杯子。等一下，桌子上下面这个不对karena sang itu di atas ya atau di bawah. Jadi maunya yang mana nih? 哎，下面 Apa? 桌子 apa? 桌子上面，啊，不是相面，是下面。哎，下面的桌子下面有 apa? saya itu bukannya di bawah ya, Los? Nah iya makanya sia atau sang? 哦，香不是相，是上面，香面香上面。嗯嗯，桌子上面有，桌子上面有一个杯子。对，betul. Sip. 好，第二桌子上面啊，coba pelan-pelan lagi. 有一个 Bukan 相面，apa yang betul? 香面，啊，不是相面，S H A N 上上啊，不是相，S H A N 上。上嗯，betul，对，桌子上面，桌子上面有对，一嗯个电脑嗯和很多书。嗯，读书，对，可以。Terus tiga, 我能，呃，我能做吗？嗯，我能做 di sini, apa di sini? 呃，这这 Betul. 里，这里对，我能坐这里吗？对啊，lengkapnya gitu. 我能坐这里吗？第四，呃，他在商店工作。对，他在商店工作，很好。对，betul semuanya. 对对对对。Oke, yang ini aman. Next, yang ini, nah ini ngomongin kata satuan karena tadi beberapa kan keluar ya kata satuan. Pertama ke, terus ko. Ah, ko ini spesifik banget nih. Ini dibuat apa nih? Ah, spesifik banget dulu lo pernah ngomong nih bab sebelumnya ada. Pen, tadi ada kuai. Ah, kuai itu untuk apa? Nah, di atas juga pernah tuh bahas. Coba dilihat nomor satu. 我家 keluargaku. Nah, 等一下 internetnya. Kedengeran suara Lose? Halo? Oh, tadi putus-putus loh, tuh. Nah, sekarang Yang kedengeran. terakhir aja.
Sekarang kedengeran sudah? Ini sudah Oke. sudah. Oke. Yang pertama ke untuk apa? Ini diingat-ingat. Ko ini juga spesifik banget ini. Pen itu tadi juga di atas ada. Kuai juga pernah di beberapa bab sebelumnya. Kita coba lihat. Wo jia yo san titik-titik ren. Wo jia keluargaku ada tiga titik-titik ren. Anggota keluarga nih. Maka pakai yang mana dia? Oh, Ko betul. Oke. Kata satuannya pakai ko. 我家有3口人 di teks barusan banget juga ada tuh contoh kalimatnya. Tuh ya. Nomor dua, 我买一 titik-titik 杯子 pakai apa kata satuannya? ke, Ke betul. 很好. Hmm. Tiga, 我有5 titik-titik 汉语书 buku Mandarin. Shu, bahkan di sini dia pakai pen, pen, betul, pen, pakai buku. Terakhir, 一次80 titik-titik 钱. Kata satuan untuk uang nih. kuai, Kuai, betul. Dia tuh satu paket ya, kuai cien. Bisa kayak gitu biasanya. Tapi kuai ini nanti juga bisa jadi kata satuan untuk misalkan kita beli beli yang potongan-potongan gitu misalnya misalkan beli kue kan kita nggak beli kue tart itu satu satu loyang gitu kan kadang itu dia kayak misalkan cheesecake kan kita cuma beli sepotong gitu nah sepotong itu tuh kuai itu bisa sepotong cheesecake. Hmm. Beli apa lagi yang dia itu dipotong-potong itu ngomongnya ikwai ikwai. Ngomongnya gitu. Beli tahunya kalau dipotong kotak-kotak gitu kita ngomongnya juga kwai kwai. Ikwai ikwai gitu. Kalau saya biasanya ngomongnya dia pakai ditambah ikwar ikwar. Tapi ngomong ikwai juga boleh, itu kan logat saja. Oke, ini ada masih banyak banget dia punya kata satuan. Tapi ini udah bagus lah, kita udah dapat sejauh ini nih, sebanyak ini gitu. Di ke belakang masih ada banyak lagi. OK，然后呢，稍等一下，老师看一下还有吗？没有了。di sini Michelle bisa buat latihan sendiri ini di halaman 79, 79。你的作者上面有什么？Michelle nanti jawab. Ini buat PR deh kalau gitu ya. Kan besok kita ketemu nih. Ini PR-nya. Nanti lo tanya, 你的桌子上面有什么? Jadi di atas mejamu ada apa? Cara jawabnya mengikuti tata bahasa yang barusan kita pelajarin. Di atas mejaku ada bendanya apa? Boleh. Karena kan Lause tidak tahu ya, ini nggak harus real life, real situation seperti apa kok. Yang penting adalah kalimatnya itu betul gitu. 你的椅子下面有什么 juga sama. Di bawah kursimu ada apa? Nah, itu juga berarti ada dua ini, dua kalimat. Oke. Itu ya, nanti teman-teman yang ngikutin by video juga gitu. Nanti dipersiapkan dua kalimat ini, langsung screenshot deh supaya tahu. Nah, jadi besok kalau misalkan besok kelas, Rosa akan bertanya ini dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Karena saya rasa kalau kita mau ngejar 20 kali pertemuan selesai, karena udah tinggal dikit lagi kan, daripada nanti bayar lagi 10 kali pertemuan, jadi mending kita fullin habisin di 20 kali pertemuan, teman-teman selesai satu level. Jadi kita agak sedikit lebih cepat. Sudah saya kirim ke grup. Hatta itu untuk hari ini. Michelle ada yang ditanyakan dulu. 没有老师。Meyola oke. Kalau begitu, kalau tidak ada, kita selesai di bab 10 Fesang Hao. Cepat sekali untuk bab 10.